Kita nanti masuk juga lebih jauh ya. Kita lihat setelah ini, kita akan bahas lebih panas lagi bagaimana persaingan di musim depan yang pastinya masing-masing sudah mempersiapkan skuad terbaik. Dan yang paling penting juga kita nggak bisa melewatkan satu tim yang sudah menamatin bola alias Chelsea. Wow. Kok pada Wow, Joao Pedro, ini satu nama yang kayaknya lagi dipertanyakan banget. Apakah benar ini sosok predator yang dicari-cari oleh Chelsea selama ini, dan apakah ini yang sudah akan menjawab semua kerinduan dari seorang Chelsea? Akan dijelaskan langsung bersama dengan Pak Firsi, dosen kita. Ya, pertama ya, ini sebenarnya Neto nih. Kalau ini gol lawan Milan, Joao Pedro di sini ya, bagaimana dia nyerang dari second line, akhirnya menemukan ruang di antara penyerangan untuk bisa mencetak gol ke gawang Milan. Tapi yang jadi apa yang membuat Joao Pedro bagus? Joao Pedro itu sebenarnya bukan hanya seorang penalty box striker, tapi bagaimana dia bisa beroperasi di area ini. Bagaimana dia bisa beroperasi di area tengah dan menjadi link up antara lini depan dan sayap kiri, penyerang tengah dan juga sayap kanan. Karena Joao Pedro bisa bagus di sini karena dia ketika bermain di akademi itu dia main di defensive midfield. Jadi ketika dia bermain bersama Brighton, dia tuh sering beroperasi sebagai salah satu dari 3 gelandang di sektor ini ya. Dia bisa menjadi gelandang dan dia bisa mendukung serangan ke second line. Kalau kita lihat dia itu kalau kata Dorival Junior pelatihnya Brazil yang dulu, dia itu punya profil yang menarik. Dia bisa float, dia bisa beroperasi di sisi sini, dia bisa beroperasi di sisi sini, dan dia punya goal threat sama seperti penyerang number 9. Musim lalu dia melebihi jumlah XG-nya. Lumayan, kalau nggak salah 8,9 dan dia 8,9 expected goals, tapi dia nyetak 10. Jadi ketika dia berada di area ini, dia itu menjadi pemain yang berbahaya juga untuk lawan-lawan. Tapi dia juga bisa bermain di half space dan juga dari kedua sisi. Dan ini yang membedakan Joao Pedro dari penyerang-penyerang lainnya ya. Dan kalau kita lihat angka-angka dia dalam misalnya dalam ofensif, aspek ofensif itu tuh berada dalam top 97 persentase dari liga-liga 5 liga besar di Eropa ya, terutama dari angka progressive carries yang artinya dia bisa membawa bola dari sisi kanan, dari sisi kiri sama nyamannya. Dia operan ke kotak penalti, dia angkanya juga berada di 97% persentil tadi. Progressive pass dia 96% dan pass into penalty area 97%. Ini angka yang sangat-sangat bagus sekali kalau kita lihat. Tapi ada juga negatifnya ya kemarin. Jadi dia banyak kehilangan bola, dia number 1 di Brighton kalau nggak salah, dia kehilangan bola, terus kemudian dia juga dispossess kedua terbanyak di Brighton, nunjukin bahwa ketika dia berada di area sensitif ini dia sering kehilangan bola, tapi itu karena dia berani melakukan resiko ya, dia berani melakukan resiko dalam menghadapi lawan. Dan ini yang akan kita lihat nanti musim depan, apakah dia bisa beradaptasi dengan baik dengan sistemnya Maresca dan dengan sistemnya Chelsea terutama. Tapi satu lagi dari titik putih, pastinya dia adalah penyerang sangat berbahaya ya, karena dia mengambil 19 penalti sepanjang karirnya dan dia nyetak gol 18. Ini hampir sebagus Kevin Dix ini, bagaimana cara dia nyetak gol penalti ya, tajam. Dan ini adalah suatu kemampuan yang sangat bagus, tapi walaupun kita tahu di Chelsea ada Cole Palmer mungkin yang ngambil penalti. Jadi itu yang akan membuat dia harus bersaing terutama di lini depan. Dan kita harus lihat bagaimana persaingan dia dengan Liam Delap, karena Liam Delap walaupun dia muda 20-an tahun, tapi dia punya profil yang cocok sebenarnya untuk bermain dengan Chelsea. Kita lihat beberapa pertandingan terakhir, dan ini yang mungkin akan membedakan dia juga musim depan, apakah dia bisa bersaing memperebutkan pick top position untuk bersama Joao Pedro. Tapi gue yakin sih sebenarnya kalau dia berada dalam peak performance, cara dia menghubungkan midfield dan lini depan itu akan sangat bagus banget bagi Chelsea ke depannya. So yes or no kalau Joao Pedro ini adalah striker yang memang tepat dan dicari oleh Chelsea? Ya, bagaimana cara dia handle pressure sih, karena Joao Pedro kan tadi mau ke Newcastle juga nih, salah satu yang kesalip nih, tapi bukan nama timnya Rijal yang kali ini.
Joao Pedro itu adalah tipe profile false nine yang sangat bagus sekali. Dia milih di Chelsea karena dia lebih nyaman tinggal di London, dia lebih nyaman tinggal di sisi selatan. Jadi secara adaptasi dia nggak sesusah kalau dia tinggal di North East ya, karena itu jauh banget. Aldi tahu jaraknya London ke Newcastle jauh banget, dan traveling time yang ini dia lebih pingin untuk bermain di selatan. Jadi kalau adaptasi dia baik, dia bisa integrate bagus dengan timnya. Menurut gue ya dia akan jadi salah satu star dari musim depan. Siap Pak dosen, terima kasih Pak dosen Firzi. Setelah ini kita akan langsung bahas Chelsea sampai ke kulit-kulitnya, oke? Di saat semua orang tuh kayaknya ogah-ogahan banget untuk beli pemain-pemain dari Manchester United gitu ya. Ini The Blues kok tiba-tiba kayaknya tertarik banget sama Garnacho. Ada apa ya? Dan memangnya kenapa sih Mas Firzi? Gak tahu kenapa ya mereka suka banget. Garna. Iya, winger gitu. Bingung juga ya. Gittens, Mudryk juga masih mereka bayar sampai 8-6 tahun lagi. Mereka masih Tahu kenapa? Neto. Apa tuh? Home ground player. Home Garnacho ground. hitungannya home ground. Tapi kan Chelsea butuh Chelsea tambahan. masih butuh ya. Ya buat untuk ditambah boleh. Tambah terus. Walaupun dia tebel dia sebenarnya. Iya, Tebel Tebel gitu. dia Jadi Tapi 50 juta di. Chelsea, Iya 50 juta kan. PSR dan FFV-nya sangat sehat. Iya. Jual pemain Dia jago. Kalau lu lihat ininya, Iya, nanti net mungkin spend-nya- ditampilin ya apa namanya penjualan pemain. Iya. Yang minusnya paling sedikit dari top 5 atau top 6 Chelsea loh. Iya, Jual pemainnya pintar. Jual pemain mainnya Chelsea pintar. mah. Jadi Iya. aman banget Chelsea kalaupun dia spend 50, easy buat Chelsea. Dan sebelumnya kan mereka pernah ngalamin hal yang sama dengan datengin Sancho ya. Sancho kan udah kita consider karirnya di Inggris sudah Iya. selesai lah sebenarnya. Iya. Dia nggak cocok banget main di Inggris, tapi Chelsea berani ngambil resiko untuk datengin dia lagi. Walaupun akhirnya nggak dipertahankan juga sih. Dia tahu kualitas Sancho gimana, nggak cocok buat Chelsea. Tapi gue ngerasa ini Chelsea ke Garna kenapa tetap minat banget, karena market opportunity aja menurut gue. Karena pemain kayak Garnacho kayaknya sayang banget kalau pemain kayak begini dibiarin mubazir di bangku cadangan aja gitu. Oke. Jangan kan di bangku cadangan, kayaknya nggak akan dilibatkan sama Amorim di Iya. musim yang akan datang gitu. Saking Sayang banget. mubazirnya kayaknya ada yang perlu dibuang-buang. Nah ini langsung ke Aldi nih. Gimana nih? Yang situasi Jackson saat ini kayaknya bisa dibilang habis manis sempat dibuang apa gimana? Coba. Enggak. Iya. Di sepak bola ini hal wajar ya gitu. Apalagi saat ini Chelsea udah punya 2 striker, Liam Delap dan juga tadi yang Pak dosen jelaskan Joao Pedro. Ini tinggal menunggu 3 pekan. Kalaupun Jackson nggak laku, gue rasa akan tetap, kalau pakai bahasa Firzi, diintegrasikan ke dalam tim, akan tetap menjadi kekuatan yang ya paling tidak bisa menambah ketajaman Chelsea musim depan, karena Chelsea minta harga yang kalau Ya, Noni Madueke 53 ya masa Iya. Jackson nggak lebih dari itu gitu loh. Jadi Chelsea juga mengharapkan angka yang lebih besar Iya. daripada itu, dan mungkin juga diplot sebagai pengganti Isak kalaupun sampai ke Iya. Newcastle, dia cabut dari Newcastle. Dan masalahnya Enzo Maresca yang lebih tahu apakah dia cukup dengan 2 striker, karena Gio juga dipinjemin ke tim lain, terus juga Jackson. Ya meskipun menjadi bahan olok-olok, tapi ya dia kalau on his day ya lumayan gitu loh, lumayan kalau di tim yang bagus bisa nge-serve dia juga dengan oke. Dia tim yang bagus. Dan gue sedikit mau nambahin tadi soal Joao Pedro ya, gimana kalau lu punya seorang deep lying striker, karena di touch-nya itu dia itu pernah sampai mundur sampai ke kotak penalti sendiri. Iya. Touch-nya benar. itu sangat banyak, sama-sama 26 selama preseason ini. Nyebar ya, tapi Sangat hampir ke nyebar lapangan itu tengah, yang tadi ya. gue post di story gue. Dia sangat nyebar, itu yang membuat gue bilang, kok ini luar biasa banget. Nah, apa sih untungnya bagi Chelsea saat lu punya seorang striker yang drop deep seperti dirinya ini? Lu bisa nge-crack lini pertahanan lawan, karena pemain kayak Joao Pedro pasti mau nggak mau bakal di cover atau di pressure sama lawan. Itu bakal bisa merubah permainan bagi defensive dimension bagi lawan. Di saat adanya perubahan dari defensive dimension, itu bisa membuat pemain seperti Palmer, Yes. yang dari Neto, itu juga bisa masuk ke dalam, itu memberikan space. Terus juga membantu build up. Dan ketiga, ini menambah creativity. Nah, jeleknya apa weaknessnya? Ini kadang-kadang merubah shape penyerangan. Kalau lu punya shape penyerangan, let's say Chelsea pakai 3-4-3. Ya. Saat dia ada yang satu drop deep dan itu gagal, shape lu berubah. Mungkin nggak pemain lain bisa mengcover itu semua. Nah, itu kalau itu dalam prosesnya sangat lancar, ini Chelsea bersama Dan Joao Pedro akan sangat berbahaya. Dan Joao Pedro ini yang menarik, waktu itu gue tahun lalu bahkan Skauka, salah satu sumber buat baca-baca data dari pemain tuh, Skauka pernah suggest ini pemain yang secara profil dan atribut paling mirip sama siapa?
Bobby Firmino. Jadi cara mainnya paling mirip sama Bobby Firmino. Bukan Make yang sense, ya. urusan golinnya bukan paling bagus, tapi Link kalau up untuk soal play-nya. rajin, Iya. link up play. Bahkan tadi Mas Firzi juga ngasih fakta dia pernah main jadi defensive midfielder, cocok banget sama Bobby Firmino, pernah ngalamin hal yang sama juga. Jadi Tottenham ya? iya, pernah ngalamin di gelandang kayak begitu. Jadi ini profil striker yang menarik, tapi kalau soal kelemahan gue nambahin juga di era Liverpool sama Firmino, kelemahan itu ketika back-backnya tuh nggak ngikut ketika strikernya jemput bola ke Under belakang pressure. gitu. Kalau nggak diikutin, ya back-backnya tetap ngejaga shape-nya, susah Iya, banget tembok ngebongkar itu ya. masih That's why ada, waktu itu iya. Liverpool akhirnya datangin kayak Jota untuk ngasih dimensi yang berbeda. Jadi untuk Chelsea menarik karena mereka punya Liam Delap, striker karakter yang berbeda jauh Iya, dibanding benar. dia dan itu ngasih dimensi permainan yang beda. Tadi Bang Aldi nyebut dua itu tapi lupa sama Nkunku sendiri ya. Nkunku. Nkunku udah nggak dilibatin ya. Enggak. Kayaknya emang kalau bisa di-offload kayaknya ke Munchen. Bahkan ada rumor kalau ada pertukaran sama Garna bakal dilakukan kan, pertukaran Garnacho dan Nkunku. Gunggu ke lepas Chelsea ya good deal lah untuk semuanya. MU sama Chelsea begini ya. Ya, Bergandengan diangkut-angkutin tangan ya. banget, bertukar-tukaran ya. Iya, Oke. Kalau dari Mas Firzi gimana? Ya gue sih kalau ada yang nanya ya sebagai fans Newcastle, gue terima nggak Jackson? Gue terima banget. Iya. Oh, Karena Kalau dia ikhlas apa enggak? Ya enggak gitu. Ikhlas Iya, iya, ya udah terima Iya, aja terima lah aja, dalam gitu. kondisi kayak gini, Iya. apapun yang ada 3 terima pekan lah, nih. 3 pekan Take it lagi, lah ya. liga sepekan lagi bahkan Enggak, kalau tutup transfer. tutup transfer, iya, tapi kan weekend ini kan Iya, udah main udah lagi. mulai. Jackson itu 10 gol ya musim lalu, tapi emang dia angka expected goalsnya 12,8. Jadi dia emang underperforming SG-nya lumayan jauh. Tapi kan yang hal lain yang jadi problem buat dia kan ini ya kadang di lapangan suka korslet dia. Itu kan yang bikin itu kan yang bikin dia susah kayak menempuh high level bahwa dia ini the next Didier Drogba gitu karena konsistensinya nggak bisa. Dia suka tiba-tiba Off. snap sendiri di lapangan kayak kartu merah yang dia dapat lawan Newcastle dia nyikut Botman ya kalau nggak salah. Itu kan juga jadi problem. Tapi kalau ditanya in this situation misalnya Wisa nggak lepas-lepas, apakah kalau Jackson available? Tentu nggak dengan bayaran 80 juta yang 63 di-quote. kayaknya. 63 pun is too much. Tapi kalau bisa Too much. kurang Nggak akan dari itu. dilepas. Chelsea maunya di atas sama Dueke. Ya loan Standarnya dulu segitu. terus Option option to to buy. buy lah. Apa kayak gitu sih masih Lon oke. Hoylund. Oh, Hoyland itu udah sama AC Milan. AC Milan udah Serie A. kayaknya oke, balik ke Serie A Silakan Hoyland. kalau Bagus itu. bagus ya. Segitu nggak Kesana maunya. aja jangan. Segitu nggak maunya loh. Oke, terakhir deh. Ini jawaban singkat pada jelas aja, yes or no. Jadi Joao Pedro ini apakah striker terbaik yang menjawab dan Enggak. sesuai dengan sistemnya Chelsea, permainan Chelsea. Silakan dari Mas Firzi, yes or no? Sejauh ini so far Yes dari apa or yang no? dia tunjukin, Yes or iya, no? iya, dari Oke. apa yang dia tunjukin. iya. Rizal? Yes. Yes. Upgrade. Aldi? No. Lu bilang terbaik kan? Yes. Iya. Kalau gue sih enggak. Oke. Tapi Oke. opsi cukup. Tapi Nah. kalau terbaik enggak. Penasaran dong alasannya kenapa? Makanya nantikan di episode berikutnya DBI ya. Nah, kita mau baca-baca dulu siapa aja yang sudah sawer-sawer hari ini. Luar biasa kami mengucapkan terima kasih sekali nih untuk Fidel Mang aja nih kayaknya. Fidel Mang. Manggung mungkin ini belakangnya. Yes, Rp50.000. Nih nggak usah dijawab ya, nggak usah dijawab karena sudah mau closing ya. Mungkin nggak Liverpool datangin 3 pemain sekaligus, Isak, Guehi, Leoni, geleng-geleng Nggak. aja. Oke, next ada Didi 39.999.000 udah kayak diskon. Ada hello, mau sawer aja. Iya boleh, Makasih. boleh. Silakan ya. Ada dari Rian Day 25.000. Gak apa-apa, gue jual aja Mas Aldi. Kan penggantinya King My Silgers. Iya, Oke. senggol dong katanya. Terus ada lagi dari, wah ini lagi DSG ya, 25.000 lagi. Ini Isak udah ngabarin ke Eddie Howe. Ini kayaknya tadi udah kita bacain ya. 2 minggu sebelum musim berakhir, cek source-nya langsung aja. Yes. Up. Kita lihat lagi, ada dari siapa lagi ini? Ada dari, Faris. nah ini dari Faris, Rp25.000 juga katanya. Bang Aldi, apa pengaruh sih CWC ke pertandingan Liga awal musim ini? Apa Rodri. tim? Hah? Rodri cedera. Rodri cedera ya? Colwill. Apa tim Will kayak? cedera. Chelsea. Apakah tim kayak Chelsea dan Madrid bakal terseok-seok di awal karena memang kecapean? Bellingham jadi operasi Bellingham. telat operasinya. Ya, itu aja terjawab sudah. Sudah terjawab ya? Oke, ada lagi, coba kita lihat. Terima kasih sekali lagi untuk misteri. Wow, misteri sekali. Rp25.000. Ini komentarnya adalah BTW mau nanya,
Tapi ini kita bacain aja ya, nanti jawabannya di episode berikutnya. BTW mau taunya, MU digosipin mau beli DM dari Brighton, Ya, Baleba Baleba. maksudnya. Ya. Sedangkan ada kiper sekelas Donnarumma di market lebih prefer mana? Dua-duanya. Makasih, dua-duanya. Oke, ada lagi? Udah ya. betul. Dari Oh, ini nih. Johandi, Rp25.000 juga. Donnarumma gak bakalan ke MU, soalnya udah deal sama Pep ke City. Iya. BTW, mbaknya jadi penyegar malam ini. Oh, terima kasih. Terima kasih. Kalau gitu komen yang rame supaya minggu depan, kok minggu depan? Next lah ya, next episode doakan Evelyn juga hadir di sini. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya. Seru banget hari ini ngobrol sama Dewan Pundit Indonesia. Oke, katanya tim first impression baik. First impression dari yang paling ujung dulu kali ya. Enggak usah secara keseluruhan aja. Jadi first impression Evelyn hari ini ternyata punditnya super gaul. Bahasa-bahasanya Super itu gaul, asik. juga ya apa bawel ya dikit tapi seru kok, jadi juga kita hidup banget gitu ya, dan berasa ini bener-bener kayak tongkrongan yang kita ngobrolin Bro bola banget, secara bro. asik banget, Yes. bro banget ya. Besok kayaknya pakai jaket kulit nih aku. Alright, dan terima kasih juga pastinya untuk senior aku, pundit aku yang luar biasa. Thank you, untuk Bang Evelyn. Sama-sama, Jebret, Evelyn. Thank you juga. untuk tim dari JMTV, terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi ya di next episode. Stay tuned on JMTV.